Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa informasi penting terlebih dahulu. Yang pertama, kepada teman-teman yang sakit ataupun kurang enak badan, teman-teman dapat beristirahat dengan cukup dan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk olahraga ya, karena itu juga salah satu faktor untuk membuat badan kita selalu sehat seperti itu. Yang kedua, ada informasi terkait pembelajaran luring yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Mengikuti peraturan pemerintah tentang mencabutnya pembatasan COVID-19 pada pandemi ini, sekolah kita juga membuat keputusan terkait pembelajaran luring yang akan dilaksanakan pada semester depan, teman-teman. Maka dari itu, Bapak ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan alat-alat serta kebutuhan-kebutuhan yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran luring ya teman-teman. Karena ini merupakan suatu berita yang bagus kepada teman-teman, karena mungkin teman-teman sudah merasa jenuh dan bosan karena pembelajaran daring itu. Teman-teman itu melaksanakan pembelajaran di rumah sendirian ya, sedangkan pembelajaran luring itu kita bisa bertemu dengan teman-teman dan mungkin bisa bercengkrama ataupun bercanda serta melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan seperti itu. Informasi kedua yaitu terdapat pembebasan penggunaan masker. Jadi presiden kita beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa kita sudah bisa tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum seperti itu ya teman-teman. Tapi Bapak menghimbau kepada teman-teman untuk menggunakan masker apabila di tempat tersebut memang benar-benar ramai dan banyak orang teman-teman. Hal tersebut juga upaya dari kita agar kita tidak terjangkit COVID-19 seperti itu. Dan untuk pihak sekolah sendiri pada saat pembelajaran luring nantinya juga akan menggunakan masker. Hal itu juga upaya dari pihak sekolah agar siswanya tidak terjangkit COVID-19 ya teman-teman, seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan beberapa informasi terkait pembelajaran. Yang pertama, terdapat tujuan pembelajaran dari pertemuan ketiga kali ini. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin kantor yang manual teman-teman. Karena yang elektronik atau elektrik nanti setelah pengoperasian mesin-mesin kantor manual ini. Yang kedua, metode dan media pembelajaran sendiri. Metode pembelajaran yang Bapak laksanakan adalah metode pembelajaran ceramah dan diskusi. Jadi di antara teman-teman apabila terdapat pertanyaan ataupun materi yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Dengan senang hati Bapak akan menjawab apabila terdapat kesempatan ya teman-teman. Yang ketiga yaitu media pembelajaran yang Bapak gunakan adalah PowerPoint dan juga video. Hal tersebut berisi tentang materi bagaimana mengoperasikan mesin-mesin kantor serta video yang menunjukkan bagaimana mengoperasikan mesin-mesin kantor itu sendiri ya teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada Nurafni Putri Yulia. Nurafni Putri hadir, Pak. Dimas Elix Ramadan. Hadir. Calvin Denny Armanda. Calvin hadir, Pak. Oke, semua hadir ya teman-teman. Sebelum memasuki inti pembelajaran dari pengoperasian mesin-mesin kantor, Bapak ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu nih. Yang pertama itu, apakah di antara teman-teman masih ingat jenis-jenis mesin kantor itu sendiri? Mesin kantor manual yang digerakkan secara manual oleh tenaga manusia dan mesin listrik yang digerakkan oleh tenaga listrik atau baterai. Oke, baik sekali dari saudari Nurafni Putri Yulia. Bapak tambahkan 1 poin di penilaian ya.
kita akan memasuki inti dari pembelajaran pengoperasian mesin-mesin kantor. Oke, kita masuk ke dalam inti materi pembelajaran pagi hari ini, yaitu pengoperasian mesin-mesin kantor manual. Teman-teman pasti tidak asing dengan gambar ini ya. Ya, betul, stapler. Stapler merupakan alat yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kertas atau surat menjadi satu bundle. Sebuah penjepit kertas memiliki beberapa komponen atau bagian berikut. Yang pertama ada bagian penekan, terletak di atas, terdiri dari alat penekan dan per. Yang kedua, terdapat bagian yang terletak di tengah, terdiri dari mulut, tempat kawat stapler, dan per pengendali. Bagian penekan atas itu yang kita tekan pakai jempol ya teman-teman. Sebelum itu, untuk stapler ini alat untuk menjepret, sedangkan isinya itu namanya staples teman-teman. Yang kedua, cara menggunakan stapler. Yang pertama, pegang pembuka isi stapler dengan tangan kanan, kemudian diletakkan di antara telunjuk dan ibu jari. Yang kedua, masukkan pembuka isi stapler di antara kertas dan punggung isi stapler. Yang ketiga, jepitlah dengan ibu jari dan telunjuk sehingga isi stapler tidak lepas dari kertas. Teman-teman pasti sudah mengetahui ya bagaimana cara menggunakan stapler, karena stapler itu sudah setiap rumah mungkin ada setiap stapler seperti itu. Yang kedua, pasti teman-teman tahu mengenai gambar ini. Ya, betul, pelubang kertas. Pelubang kertas adalah alat yang digunakan untuk menghubungi kertas. Alat pelubang kertas ada beberapa jenis, yakni alat pelubang kartu dan dengan satu lubang untuk melubangi kartu. Yang kedua ada pelubang kertas dengan 2 lubang dan alat pelubang kertas panjang yang memiliki 5 lubang untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke binder ring. Secara umum, pelubang kertas memiliki komponen atau bagian berikut ini. Yang pertama, papan kertas dilengkapi dengan lubang-lubang. Yang kedua, alat penekan di bagian atas dilengkapi dengan per. Yang ketiga, mata pelubang dari baja berwarna putih dengan permukaan cekung dan tajam. Yang keempat, petunjuk titik tengah. Yang kelima, alat tempat sisa kertas hasil pelubangan. Cara menggunakan alat pelubang kertas yang benar yakni letakkan kertas pada papan kertas, tekan alat penekan hingga mata pelubang menembus kertas. Yang kedua, jumlah kertas yang akan dilubangi sekali melakukan pelubangan adalah 10 lembar. Kalau lebih tidak bisa ya teman-teman. Yang ketiga, titik tengah dari panjang kertas diletakkan lurus dengan ujung penunjuk titik tengah. Gambar ketiga ini, apakah teman-teman tahu ini apa? Ya, ini adalah mesin pemotong kertas. Mesin pemotong kertas merupakan alat yang digunakan untuk memotong kertas ya teman-teman. Memotong menjadi beberapa bagian. Secara vertikal bisa, horizontal bisa. Komponen alat pemotong kertas yakni yang pertama ada papan kertas dilengkapi dengan skala ukuran kertas. Pada bagian pinggir terdapat plat baja yang berfungsi sebagai alat pemotong kertas. Yang kedua, pembatas kertas. Yang ketiga, ada penekan kertas. Yang keempat, ada pisau pemotong. Cara mengoperasikan mesin-mesin pemotong kertas. Yang pertama, susunlah kertas di atas dengan rapi. Yang kedua, buka mulut mesin dan dengan cara memutar alat pemutar press ke kanan. Kemudian kertas ke mulut mesin. Yang keempat, tekan kertas dengan besi penekan dengan cara memutar besi penekan kiri. Yang kelima, pasang besi penyikul sesuai dengan ukuran kertas. Yang keenam, dorong lengan mesin ke depan sampai kertas yang ada di mulut mesin terpotong semua. Berikut merupakan video-video yang Bapak tunjukkan bagaimana pengoperasian mesin-mesin kantor manual.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencontohkan teks prosedur, yaitu cara menggunakan perforator yang benar. Yang pertama, siapkan kertas yang akan dilubangi maksimum 10 lembar. Tahap yang kedua, lembar yang paling atas dilipat sama lebar untuk menentukan titik tengah. Lalu, tepi kertas diratakan. 3. Kemudian kertas diletakkan di papan. Lalu, masukkan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas tepi perforator. Tangkai perforator ditekan dengan telapak tangan sampai kertas berlubang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, ini paper cutter F4 atau B4. Ini mesinnya tidak ada goyang. Kita akan coba potong kertas HVS 70 GSM sebanyak 15 lembar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita coba. Hasil potongnya presisi sebanyak 15 lembar. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi terkait materi yang belum dipahami, Bapak persilahkan. Dari saya belum. Oke, jika belum dari teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman, salah satu dari teman-teman, apakah ada yang dapat membantu Bapak dalam menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Terdapat beberapa pengoperasian mesin manual seperti stapler yang menggabungkan beberapa kertas, perforator untuk melubangi kertas, dan paper cutter untuk memotong kertas. Oke, terima kasih Saudari Nurafni Putri Yulia. Anda mendapatkan 1 poin lagi dari Bapak ya, karena tadi juga di awal pembelajaran juga sudah membantu Bapak dalam menjawab pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan terdapat penugasan di Google Classroom yang deadline-nya itu 2 hari setelah pembelajaran ini, jadi 2 hari ke depan. Dan juga apabila ingin membaca materi-materi ulang juga terdapat di Google Classroom ya teman-teman. Pada pertemuan berikutnya kita juga akan mempelajari ruang lingkup mesin-mesin kantor yang berfokus pada pengoperasian mesin-mesin kantor elektrik, tidak yang manual, karena manual ini sudah disampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke teman-teman, saya tutup kelas pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.